Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di LKP dan LPK Amuskin Gria Terapis yang tepatnya berada di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Ini adalah ruang praktikum LPK LKP Amuskin dalam rangka program kesehatan tradisional holistik. Dan hari ini adalah praktek lymphatic drainage oleh Bunda Mukin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bunda Mukini ya. Pada sore ini kita akan memberikan pelatihan atau tutorial tentang pijat limpatik atau lymphatic drainage ya, dimana nanti kita akan menggunakan juga alat bantu ya. Dalam hakikatnya dalam pijat limpatik itu ada 3 alat bantu. Yang pertama adalah manual, yang kedua dari peralatan, yang ketiga adalah ini, kita lihat bambu ya. Nah, sebelum kita ke teknisi, saya akan ulas sedikit tentang sejarahnya. Pijat limpatik ini atau lymphatic drainage ini ditemukan pertama kali di Prancis pada tahun 1932 oleh Emile Folder. Beliau Emile ya, namanya Emile Folder. Beliau adalah seorang dokter, di mana waktu tahun itu tahun 1932 di Perancis terdapat banyak wabah. Kalau sekarang di Indonesia mungkin pandemi, kalau dulu pada tahun tersebut ada wabah flu ya. Dan masyarakat di Perancis banyak yang mengalami tubuhnya benjol-benjol. Mungkin kalau sekarang dinamakan limfoma. Maka Dr. Emil ini memberikan terobosan bahwa lymphatic drainage ini adalah salah satu acuan untuk memerangi wabah flu dan benjolan yang terjadi pada masyarakat Prancis waktu tahun 1932. Nah, pengembangan ini dilakukan oleh beliau selama bertahun-tahun bersama istrinya, juga dinamakan limfologi. Nah, terus disederhanakan ketika sudah berkembang sangat pesat sekali di Prancis, maka dinamakan lymphatic drainage ya. Nah, di mana maka sama Dr. Emil ya dikembangkan lagi akhirnya menemukan peralatan yang tepat untuk membantu pemijatan limpatik ini, yaitu peralatannya melalui peralatan biasanya yang modern ini kita dibalut ya, setelah itu dimasukkan mesin penghangat untuk menghancurkan limfoma atau benjolan pada tubuhnya. Yang kedua, kita menggunakan ini bambu pilihan kita orang Indonesia kebetulan ya. Nah, bambu ini teman-teman, kita tidak sembarang bambu. Bambunya harus bambu yang tebal. Ini dalamnya tebal, ukurannya 40 cm, 35 cm, 30 cm, 20 cm ya. Nah, cara membuat bambu ini, kalau teman-teman ingin membuat sendiri, ini cukup sangat sederhana, dimana ketika kita pergi ke hutan ketemu bambu yang ukurannya itu 1 dim ya, kalau paralon itu 1 dim, kalau ke manusia ukurannya sejempol kaki manusia ya. Dipotong, setelah dipotong cari bambu yang sudah tua ya, dipotong, setelah dipotong jangan langsung ditaruh di tanah, maka harus digantung biar cairan yang ada di dalam badannya bambu ini dia menetes dengan sendirinya, akhirnya keringnya ini kering, benar-benar kering, tidak ada kandungan air lagi ya. Nah, setelah kering kita amplas ya, kita amplas sampai halus. Nah, setelah itu baru kita berikan kepada klien. Nah, sebelum pemberian ini kita kasih minyak dulu agar kulit klien tidak mengalami iritasi. Nah,
Ada lagi alat bantu yang cukup sederhana juga, ini bisa dibeli dimanapun ya, di toko-toko online ini. Nah ini juga untuk alat bantu limpatik ya. Ini oke. Nah itu tadi adalah sejarahnya. Sebelum kita mengacu ke teknik selanjutnya, apa saja sih yang dibutuhkan dalam melakukan terapi limpatik? Yang pertama itu adalah sarana dan prasarana atau bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan itu adalah yang pertama alkohol 70% ya. Terus tisu basah, tisu kering ya. Terus handuk ukuran sedang ya, kalau orang Jawa bilangnya handuk tanggung ya, ukuran sedang ya. Terus ada minyak ini ya. Ini minyak soya ya. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa untuk pijat limpatik ini kita harus menggunakan minyak yang pekat ya, bukan minyak yang encer, minyak yang pekat. Kebetulan hari ini kita menggunakan minyak soya ya. Terus ada lagi ini minyak serai ya, yang asli juga minyak serai ya. Terus ada minyak zaitun yang masih ori ini. Terus ada krim mesas ya, ada krim mesas ini ya. Terus ada mangkuk kecil, nanti barangkali daripada minyak kita tertetes di mana-mana, kita bisa ambil mangkuk kecil ini sebagai media untuk menaruh minyak. Oke. Selanjutnya ada ini aroma terapi ruangan ya. Ini sangat simpel sekali. Aroma terapi ruangan, dimana ketika kita memijat limpatik dengan menyalakan aroma terapi di ruangan dibarengi dengan musik yang lembut, maka relaksasi akan diciptakan lebih harmoni gitu ya. Ini adalah bahan dan alat. Nah sedangkan untuk tempatnya, kebetulan kita memilih dipan ya, karena pijat limpatik ini sebenarnya tekniknya tidak menggunakan tenaga yang sangat kuat, kita hanya pelan-pelan. Nah untuk dipan barangkali teman-teman ya, ukurannya 180 ya, panjangnya 180, lebarnya ini kira-kira 60-70 cm ya. Nah tingginya itu disesuaikan. Kalau saya kebetulan kan semampai teman-teman ya, semeter tak sampai, maka saya mengambil tinggi dipan ini hanya 65 cm. Oke. Setelah itu kita ambil ya, ini kain penutup untuk klien. Nah, teman-teman di sini juga harus belajar ya. Mohon maaf saya bukan mengajari, tapi kita harus tahu bahwa untuk menutup klien ini kita perlu kain panjang ya. Ini kita satukan sisi ya, ini dibalik, kainnya dibalik ya teman-teman, kainnya dibalik seperti ini ya. Nah kalau ini yang sisi luar tadi ada di dalam ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita lipat jadi dua. Ini lihat, ujung ketemu ujung, ujung ketemu ujung, yang berwarna yang dijahit itu ketemu yang dijahit, ujung ketemu ujung. Setelah itu kita tanggupan menjadi dua lagi ya, seperti ini. Nah bagian yang dijahit ini kita taruh di atas seperti ini. Nah ini apa fungsinya? Ketika kita memberikan penutup pada klien kita, biar kita mudah untuk memberikannya ya, seperti ini. Nah ini yang bagian atasnya untuk klien, ini bagian kakinya ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini teknik untuk melipat kainnya. Nah sebelum kita pemijatan pada klien, kita masuk ke SOP, di mana kita sambut dulu klien dengan ramah tamah. Ya, ini monggo Pinara, ini dulu kita ya, sini Mbak Yanti ya, duduk dulu. Ini kita sambut klien dengan ramah tamah ya. Kita tanya namanya beliau siapa, keluhannya apa, umurnya berapa,
barangkali boleh juga nomor HP-nya, siapa tahu nanti bisa ting-ting gitu. Itu adalah yang pertama kita lakukan ya. Nah, ingat teman-teman, dalam pijat limpatik ini kita menggunakan 4 teknik. Teknik yang pertama adalah mengusap pakai telapak tangan ya. Yang kedua adalah mendorong menggunakan kepalan tangan ya. Yang ketiga adalah menekan memakai jempol tangan ya. Ini jempol, menekan ini, mengusap atau menekan-nekan pakai jempol. Yang kelima adalah, yang keempat adalah meremas-remas. Itu adalah teknik dari lymphatic dry. Teman-teman, kita mulai pemijatan, dimana kita harus mencuci tangan kita dulu sebelum kita memijat. Maka kita harus bersihkan dulu diri kita sendiri ya, dengan memijat tangan, cuci tangan ya, dengan 6 langkah cuci tangan ya. Kita pakai alkohol ini ya, kita semprot dulu pakai alkohol ya. 6 langkah cuci tangan, pertama 1, 2 ya, seperti ini, kanan 3 ya, 4 ya, 5, ini semua. Nah, ini ya. Oke, pastikan tangan kita semuanya sudah bersih. Setelah itu kita taruh ini ya, teman-teman. Kita tutup layar kita. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kita sekarang mulai pemijatan ya. Jadi mulai pemijatan. Ingat, dalam pijat limpatik ini kita mempunyai 6 teknik ya, 6 teknik peregangan, atau cara pemijatannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita memijat bagian tubuh yang bawah. Yang kedua adalah memijat bagian tengah, ini tubuh bagian tengah. Yang ketiga kita memijat tubuh bagian atas ya. Ini adalah teknisnya. Nah, tentang di dalam pijat refleksi di dalam pijat limpatik ini ada 6 teknik peregangan. Yang pertama, ini kita buka dulu ya, pijat punggung kakinya ya, pijat punggung kakinya. Oke, kita ini dulu ya, buka dulu, ini pijat punggung kakinya dengan pelan-pelan. Setelah itu telapak kakinya kita angkat ya, kita dorong. Setelah itu di area selangkangan ini yang ke-1, 2, 3. Yang keempat adalah di area ini dada ya, dada. Yang kelima di dagu, yang keenam adalah di telinganya. Mari kita ikuti tutorialnya ya. Oke. Ini tadi kebetulan klien kita sudah dibasuh kakinya atau sudah dilap kakinya dengan bersih, maka kita lakukan pemijatan. Nah, ini pemijatannya ya. Yang pertama kita ambil minyak. Nah, tadi fungsinya minyak yang di sini. Nanti ketika kita tidak pakai minyak yang spray atau minyak yang bentuknya kecil, kita bisa pakai yang di cawan ataupun di tempat mangkuk kecil ya. Pertama, boleh peregangan ini boleh menggunakan minyak, juga boleh tidak menggunakan minyak ya. Boleh menggunakan minyak, juga tidak menggunakan minyak, tidak apa-apa. Yang pertama tadi adalah kita masas dulu, kita pijat dulu di area punggung kakinya dengan pelan-pelan searah kelenjar, artinya searah atas. Jadi pemijatan limpatik ini dilakukan searah kelenjar atau ke arah kelenjar, artinya ke arah atas. Nah, teman-teman bisa lihat modulnya nanti ya, bagaimana cara memijat ini. Kita mulai ini ya, kita pijat pelan-pelan. Kita minta permisi dulu sama kliennya, Bu, mulai pemijatan nggih
Ya, ini namanya pemijatan limpatik, Bu. Ya, ini ya. Nih, pelan-pelan ya. Nah, ketika kita memijat ya, di dalam alur limpatik ini ya, di sini ada serabut limpatik ya yang menghubungkan langsung ke saraf otak atau ke saraf pusat kita ya. Nih, oke. Ini dilakukan hanya beberapa menit saja ya. Pelan-pelan, dengan pelan-pelan. Setelah itu kita angkat kakinya, jangan terlalu tinggi, sejajar dengan pusar kita. Tangan ini masuk di telapak ini ya. Terus kita kasih tekanan sambil didorong. Tekanan sambil didorong. Jangan lupa kuda-kuda kita harus diperhatikan. Ini kuda-kuda ya. Kuda kita harus kuda-kuda, pasang kuda-kuda. Ini harus ada hentakan ya, dorong sambil ditekan. Nah, hasilnya seperti ini. Maka seluruh tubuhnya akan mengalami pergerakan atau sensasi. Nah, nih seperti ini ya. Bukan didorong tok seperti ini, tapi didorong sambil ditekan. Nah, kalau didorong sambil dihentakkan beda. Ini dihentakkan. Tapi kalau didorong sambil ditekan, beda. Beda nang mboten, Bun? Oh iya. Ya, beda. Ini peregangan yang kedua. Setelah peregangan kedua, kita lakukan peregangan yang ketiga. Kita cari inguinalisnya ataupun selangkangan ya. Kita cari nodus inguinalisnya ya di sini. Ya, pastikan ini kita tekan pelan-pelan. Tekan dulu pelan-pelan ya. Nah, terasa, Bu? Iya, terasa. Nah, ini kita tekan pelan-pelan. Setelah itu kita tarik keluar. Tekan pelan-pelan. Tarik keluar ya. Ini dilakukan 3-4 kali. Nah, sedangkan di sini untuk di pemijatan di area sebelah kanan ini diremas-remas yang tadi ya, yang di modul itu sudah saya berikan semua. Ini diremas-remas seperti ini remasnya ya. Terasa nggak, Bu? Ya, Nih, terasa nyaman ya. Ini remasnya pelan-pelan ya, sambil diremas-remas, ditarik ke atas, remas, sambil ini berjalan ya. Ini adalah peregangan ketiga. Kita masuk ke peregangan keempat ya. Peregangan keempat. Oke. Nah, ini lihat di skapula. Ini ada tulang skapula di sini, teman-teman ya. Ditekan. Nah, seperti ini ya. Dorong sambil ditekan-tekan ya. Barangkali di sini agak capek juga ya, boleh ditambahi seperti ini pelan-pelan ya. Yang kelima, ini adalah nih ya, setelah kita menggunakan telapak tangan tadi, nih kita dorong sambil ditekan-tekan ya. Dorong, tekan, dorong, ditekan, tekan, dorong, tekan, tekan ya. Setelah ini kita gunakan tangan kita bersilang seperti ini ya. Dorong, tekan, dorong dulu, tekan, tekan, dorong, tekan, tekan. Oke, ini adalah yang keempat ya. Yang kelima, di area dagu kita tekan-tekan dengan pelan. Seperti ini ya. Tekan pelan-pelan ya. Oke, setelah itu kita ke telinga. Yang bawah ini ke bawah ya, pakai jempol. Yang tengah itu tarik keluar. Yang atas kita tarik atau kita usap ke atas ya. Jadi yang bawah kita usap ke bawah, yang tengah kita bawa keluar, usap-usap keluar, yang atas kita usap ke atas. Ini adalah peregangan. Ingat teman-teman, di dalam pijat limpatik ada 6 peregangan ya. 1 area punggung kaki,
2 telapak kaki didorong ya. 3 adalah selangkangan atau nodus sigmoidalis ya. Yang keempat adalah di area dada didorong ya sambil ditekan-tekan. Kelima area dagu, keenam adalah area telinganya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di pemijatan ya. Tadi sudah di area peregangan, sekarang kita masuk ke area pemijatan. Nah, ini untuk area pemijatan, teman-teman jangan lupa untuk ini melipat kainnya ya. Ini harus ini ya. Pakai ini. Jadi harus dalam banget. Harus nemu ininya ya. Nemu limpatiknya ya. Harus nemu jalur limpatiknya ya. Ini harus nemu jalur limpatiknya. Mana tangannya Bu? Sini Bu, tangannya pegangnya Bu, nanti hidung ya. Nih setelah itu ingat pijit limpatik dimulai dari bawah, tubuh bagian bawah terus naik ya. Kita ambil dulu beberapa tetes minyak ya. Kita putar dulu minyaknya ya. Kita balurkan pelan-pelan ya ke betis bagian luar ini ya. Nah, tekniknya tadi kan ada 4. Yang pertama adalah mendorong ya, atau ini mengusap ya. Mengusap dengan telapak tangan ya, dengan pelan-pelan kita usap. Kedua adalah mendorong ya, ini mendorong dengan menggunakan kepalan tangan kita ya. Dorong. Yang ketiga kita gunakan ini jempol ya untuk mengusap. Yang keempat adalah dengan tekanan. Nah, ini yang dimaksud tekanan ini seperti ini yang kemarin sudah kita bahas di Zoom ya. Ini nah, dalam menekan ini kita tidak boleh berhenti, jadi tidak boleh stuck di sini. Kita seperti orang menjahit. Jadi ini ya. Nih, terus berjalan seperti ini. Kita ulangi lagi, terus berjalan ya. Seperti ini, oke. Setelah selesai kita kembalikan posisinya. Oke, kita sampai ke paha ya. Paha juga sama teknisnya ya. Kita usap dulu ya. Kita usap ya. Kita ratakan minyak dulu, setelah itu kita usap. Nah, setelah kita usap kita dorong ya. Kita dorong kayak ini. Setelah ini pakai jari ya. Nah, setelah itu kita pump ya, ini pump. Pump sampai ke selangkangan ya. Nah, itu kita boleh juga ngepump di sini, pump ya, tekan dengan pelan ya. Tekan dengan pelan. Ini ya, tekan pelan. Boleh juga seperti ini penambahannya ya. Ini kita tekan pelan-pelan. Nah, kita tekan, dipamping ya, dipamping. Kalau di sini banyak selulit, maka jangan tidak cukup hanya mempamping, tidak cukup hanya menekan, maka yang diperbanyak adalah mendorong pakai ini kepalan tangan ya, seperti ini. Oke, kiri kanan seimbang. Nah, kalau sudah kita tekuk kakinya ya, kita tekuk kakinya. Nah, ketika menekuk kaki ini, posisi kaki kita harus naik. Nah, ini tujuannya agar kakinya klien ini tidak bergerak ataupun dislokasi. Ya. Nah, setelah ini kita fokus pemijatannya di keni ataupun di lutut. Ya. Ini lutut kita pijat dulu. Ya. Setelah itu kita gerak-gerakkan lututnya. Yang digerak-gerakkan adalah lututnya dengan pelan-pelan digerakkan, digetarkan dulu dengan pelan-pelan. Ini dipam ya. Nah, sampai situ
dari atas ini menuju ke kelenjar. Ini juga sama ya teman-teman, ini juga sama tekniknya ya. Setelah ini pemijatan di keni atau di lutut selesai, maka kita mulai posisinya. Nah, seperti ini ya. Posisi kita boleh menggunakan ini, juga boleh menggunakan ini, mana yang nyaman ya. Boleh menggunakan kaki yang kanan ataupun yang kiri ya. Tujuannya agar klien lebih nyaman. Boleh juga dengan misalkan diganjal dengan bantal, itu sah-sah saja ya. Nah, kita olesi minyak. Sekarang kita benar-benar memijat area limpatik di area paha ya. Ini kita di sini ada benjolan kecil biasanya. Kita dorong dengan pelan-pelan menuju nodus immunalis ya, menuju kelenjar selangkangan ya. Ini kita ulangi lagi pelan-pelan ya. Kita ulangi, di situ kita ulangi lagi seperti ini. Jadi pemijatan limpatik ini tidak boleh dilakukan sampai terasa sakit ataupun memar ya. Harus dihindari ya teman-teman ya. Ini oke. Ya. Sudah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan ini pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kita tekan-tekan. Pelan-pelan seperti kita menjahit ya, pelan-pelan. Makanya harus menggunakan minyak yang hangat dan pekat biar langsung terasa khasiatnya atau langsung menuju ke syarafnya. Oke, ini sampai ke sini. Habis ini juga berikan sensasi pelan ya, pelan seperti ini. Oke, bisa cukup jelas ini ya. Nah, di sini ternyata klien kita punya selulit. Ini punya selulit ya, maka kita harus uraikan dengan pelan-pelan. Kita usap ke bawah atau ke arah sana juga bisa ya. Ini buktinya bahwa pijat limpatik itu mungkin membuat orang kantuk. Beliau sudah tertidur pulas. Belum selesai pemijatan sudah mesem-mesem setengah kantuk-kantuk ya. Nah, ini ya sudah kita lakukan. Satu area ini cukup 15 menit bagi yang tidak ada keluhan edema. Kalau ada keluhan edema, ini bisa 30 menit satu kaki. Nah, ketika ada keluhan edema bisa terjadi di area betis ya. Ada pembengkakan. Nah, betis ini berisi cairan. Tujuan kita memijat limpatik ini adalah membuang cairan yang ada di kelenjar atau tubuh kita ini melalui pemijatan didorong tadi, ditekan, diremas dan diusap agar dia bisa keluar melalui biasanya urin ya, melalui urin, terus keringat, bisa juga tinja. Yang keempat adalah uban. Keuban apa? Ketombe ya. Jadi teman-teman yang punya ketombe itu waspada. Biasanya di dalam tubuhnya terlalu banyak lemak. Oke. Setelah ini kita selesaikan. Teknik ini untuk kaki kiri dan kanan tekniknya sama ya. Tekniknya sama. Kita tutup kembali ya. Baru kita masuk ke pemijatan area tengah ya. Ini pemijatan di area tengah. Kita mulai dari tangannya dulu. Ini tangan ya. Tangan kita boleh tumpangkan di sini misalkan, atau enaknya seperti tadi numpang di sini dulu ya. Atau bisa juga diganjel pakai bantal ya, bantal yang agak keras ya. Oke. Kita pijat dulu ya sininya ya. Kita usap-usap dulu gelang bahunya. Ini biar enak, tangannya tidak kesantawean kemana-mana. Ya, kita pijat dulu area gelang bahunya. Ya, kita usap-usap area gelang bahunya. Ya, setelah itu kita remas. Ya, kita remas gelang bahunya. Ya,
kita remas-remas, kita usap-usap, remas-remas ya. Ya, udah. Kalau sudah ini dilakukan 3-4 kali ya. Kalau sudah, kita langsung masuk di limpatiknya. Limpatik bagian tangan. Nih, kita usap minyak. Sama teknisnya. Jadi mengusap, mendorong ya. Usap, mendorong, terus menekan-nekan seperti ini. Meremas-remas pelan-pelan ya. Setelah ini kita lanjut sampai ke atas ya. Ini barangkali ada tension di sini ya, ada ketegangan di sini, pelan-pelan kita uraikan. Kalau sudah ini ya, kalau sudah ini biarkan bisa seperti ini. Kita masuk di area ketiak bagian tubuh bagian samping ya, samping tubuh ini ya. Mohon maaf Bu ya. Ya, ini di bawah ketiak kita usap-usap ya. Di bawah ketiaknya ya. Kita usap-usap di bawah ini ketiaknya ini ya. Kita usap-usap pelan-pelan ya. Atau kita bisa angkat dia ke arah sini, ke arah atas ya. Kita usap ke arah atas juga bisa, atau kita dorong ke menuju ke ketiak ya. Oke, kalau sudah, yang terakhir kita tutup ini, tekan area ketiak dengan tekanan yang sangat lembut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah, ini misalnya ini semuanya sudah. Jadi tadi pemijatannya mulai dari paha naik ke bahu ini, lengan ini apa namanya, gelang bahu, kita usap-usap, kita remas-remas, terus itu langsung ke telanjangnya, terus samping, tubuh bagian samping. Nah sekarang tubuh bagian tengah, di mana kita memijat area abdomen atau perut ya, area perut. Nah ini gunanya tadi handuk adalah untuk menutupi ya, menutupi ini ya. Sudah 2 ya. Ini untuk menutupi hal yang terjadi ya. Nah ini kita lihat pemijatan di area perut ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ada 6 teknik pemijatan di area perut ya. Ini untuk limpatik. Ya, untuk limpatik ada 6 teknik. Nih yang pertama ya. Kita lihat yang pertama. Kita usap minyak dulu ya. Kita ratakan minyaknya kita ratakan. Habis itu kita pijat memutar. Nah, kita putar 2-3 kali. Setelah itu baru kita ke ulu hati. Ulu hati ini diusap ataupun ditekan dengan tekanan yang sangat pelan sekali ya. Nah, ini ya. Ini kalau untuk pemijatan limpatik ya. Tapi kalau untuk hara ini dibagi menjadi 3 bagian. Ini adalah daerah psikologis, ini adalah daerah lambung, ini adalah daerah usus besar dan lain-lain ya. Ini kita ke limpatik ya. Ini teknik yang kedua. Yang ketiga adalah tentang di samping, perut bagian samping. Ini sejajar puting susu, kita cari sejajar puting susu, kita tekan pelan-pelan, kita tekan pelan-pelan ya, seperti ini sampai ke bawah ya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat kita tekan ininya ya, tekan pelan-pelan ya. Yang kelima adalah area sini, area samping bawah ya, bawah bagian samping. Nih, kita tekan pelan-pelan ya, pelan-pelan kita tekan. Oke. Setelah itu yang keenam kita angkat
perutnya ya. Kita angkat, kita satukan ya. Saya ulangi sekali lagi, teknik dalam pijat perut untuk limpatik ada 6 teknik. Yang pertama kita usap dulu ini perut ini ya. Kita usap ya secara bentar, usap ya. Setelah usap kita lihat dulu hatinya, tekan pelan-pelan bawa sampai ke pusar ya. Setelah itu kita cari di bawahnya gunting susu, kita tarik, kita tekan pelan-pelan. Nah, gimana Bu rasanya? Nyaman. Ada sensasi nyaman ya, rasanya nyaman gitu ya. Habis ini kita lihat di sini ya, perut bagian samping atau ini kiri dan kanan kita tekan-tekan juga ya. Ini kalau di hara shiatsu ketika di sini terasa sakit, bisa juga ada kalau di sebelah kanan itu ada peradangan usus buntu ya. Kalau yang sebelah kiri biasanya ada hernia inguinalis ataupun ada nyeri panggul ya di sini kalau yang di sebelah kiri ya. Nah, setelah ini baru kita angkat, kita satukan. Oke, itu adalah pemijatan di area perut ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, setelah area perut selesai, maka kita naik ke area tubuh bagian atas ya. Tubuh bagian atas yaitu area leher. Area leher. Kita lihat, mohon maaf ya Bu ya. Oke, area leher. Kita lihat ini ya. Cara mengambil ini cara mengambil garis kelenjar ataupun daerah kelenjar, kita lihat gambar ini. Nah, coba lihat gambar ini ya. Ini yang gambar biru ini adalah letaknya kelenjar leher kita, yang gambar biru ini ya. Jadi kita harus waspada. Nah, ketika kita memijat di area leher ini, maka akan menyambung ya sampai ini yang biru-biru ini sampai ke saraf pusat, sampai ke panca indera, kalau turun ke bawah ke seluruh tubuh ya. Jadi ini yang kita perhatikan ya. Nah, cara mijitnya cukup diusap ya. Ini pemijatannya ke area atas ataupun bawah ini boleh ya. Sini seperti ini ya teman-teman. Ini pelan-pelan ya. Oke, bisa kita lakukan kira-kira 3-4 kali pengulangan atau disesuaikan dengan kondisi kliennya ya, sesuai dengan kondisi kliennya. Oke, lanjut ini ya. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita jangan memijat area wajahnya, kita balik dulu. Nah, cara membaliknya seperti ini. Balik Bun. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nah seperti ini ya, tangannya di bawah. Allahu Akbar lagi. Ini ya, semuanya di sini kita buka. Ini ya, kita buka. Ini ya, ini rambutnya kita naikkan ke atas ya. Nah, teman-teman, untuk pemijatan di belakang ini, karena di belakang area belakang tubuh manusia itu tidak terdapat kelenjar ya, maka pemijatan ini boleh panjenengan melakukan pemijatan Swedish atau pemijatan tradisional atau pemijatan apapun. Yang intinya untuk menghilangkan tension atau ketegangan pada area bahu, terutama pada otot trapezius ya, pada otot trapezius yang ada di area bahu. Kita boleh langsung seperti Swedish. Ini gerakannya memutar dengan pelan-pelan ya, seperti berantai ya. Gerakannya memutar
dan memutar sampai ke lengan ya, sampai ke lengan. Ini lengannya diginikan ya, ini boleh dilakukan ini sampai ke sini. Nah, ini sampai di sini, mutar, mutar, terus mutar seperti ini ya. Nah, ini lanjut seperti ini ya. Barangkali di sini terjadi tension ya atau ketegangan, kita juga boleh melakukan pemijatan seperti ini ya. Nah, putar, putar, putar ya. Terus kembali ke tangan. Ini tentang area tangan ya, kita cukup pijat seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan nih, dengan pelan-pelan ya. Oke, satu persatu jari-jarinya dipijat. Ini juga sama, ini juga di sela-selanya, pijat pelan-pelan ya. Kalau sudah, kita balik getarkan ya, seperti ini. Ini nyaman sekali biasanya ya. Oke, ini pemijatan area punggung ya, bagian punggung ini sampai ke sini ya. Bisa juga ini ditambah di area vertikalnya atau di area lehernya ini dengan pelan-pelan seperti ini ya. Oke, setelah selesai kita lanjut ya, pemijatan di area kaki ya, pemijatan di area kakinya ya, pemijatan di area kaki. Untuk kaki ini teman-teman ya, ini pakai senjata pamungkas ini untuk area kaki ya teman-teman. Tekniknya sama ya, kita mendorong dulu ya, jangan lupa pasang kuda-kuda, dorong pelan-pelan. Nah, ini juga pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, kalau ini sudah, ini di sini biasanya terjadi tension. Kita pam, kita pam. Ini ya, kita tekan. Seperti kita menjahit. Bayangkan kalau kita menjahit itu ya, udah dilakukan sampai paha. Ya, kita lakukan dulu sampai paha. Ini sama tekniknya ya. Nah, ini sama tekniknya, ini juga sama seperti tadi. Kita dorong terus ya, kita remas. Ini banyak selulitnya ya, kita pam. Oke, setelah itu kita tekuk kakinya, tekuk ke dalam Bu, bisa apa enggak? Ini agak kesusahan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pijat dulu area pahanya nih ya, ini area pahanya. Oke, setelah ini kita dorong, kita boleh dorong seperti ini ya, karena di area sini tidak terdapat kelenjar ya. Nah, untuk di bawah betisnya ini kita memijitnya dari bawah ya. Kita lihat, nah, dari sininya ya, bagian samping sini kita selesaikan dulu, pelan-pelan kita usap-usap ya, sampai mata kaki. Kita tekan seperti ini, langsung dorong ke atas ya. Ini usap-usap, langsung dorong ke atas. Nah, seperti itu tadi pemijatan untuk limpatik ya teman-teman. Sekarang pemijatan limpatik di area wajah. Tolong Bun lumah ya, lumah ya. Untuk area wajah ini sama dengan teknik yang lain ya. Jadi ini area
Ini ya, kita tekan. Sebelum kita memijit wajah, maka kita harus cuci tangan dulu ya. Karena untuk memijit wajah, minyaknya harus berbeda dengan minyak yang untuk tubuh. Barangkali tubuhnya tadi kondisinya sedang mengalami limfodema atau pembengkakan, maka minyaknya harus hangat. Nah, khusus untuk wajah saya menggunakan minyak soya yang alami, minyak soya asli ya. Ini sudah saya tuangkan. Pemijatan wajahnya, kita baluri dulu minyak ya. Mohon maaf ya Bu ya, kita pijat wajahnya, kita baluri semua dulu. Setelah itu kita lakukan pemijatan nih. Jari tengah kita berada di pelipis, jari telunjuk ada di pipi bagian bawah. Habis itu kita putar. Nah, seperti ini ya. Ini turun, langsung jalan. Nah, seperti itu. Turun, tekan dulu, turun, limpang, jalan. Nah, seperti itu ya. Habis itu sama dengan tadi, pam 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 pam, tekan-tekan ya, ditekan-tekan. Ini sama, ditekan-tekan-tekan ya, sama, ditekan-tekan. Ini juga sama, diusap ke pelipis ya. Habis itu kita usap-usap ya, kita usap-usap seperti ini. Sentuhannya harus sangat lembut sekali. Setelah itu kita ke dalam, pam 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 pam, pam pam pam, kita ketuk-ketuk ya, atau kita tekan-tekan dengan seperti menjahit. Nah, gimana Bu rasanya Bu? Nyaman sekali ya. Oke, kita tutup. Oke. Ini adalah pemijatan di area wajahnya. Oke teman-teman, kita coba aplikasikan bambu meset ya, atau pijat pakai bambu. Ini ukurannya 35 cm. Terbuat dari, kalau orang Jawa, bambu wuluh ya. Ini adalah bambu wuluh. Bagaimana cara mengaplikasikan bambu ini? Sama dengan kita memijit limpatik tadi pakai tangan ya. Dia sama, titik-titiknya sama, kecuali di area ketiak dan selangkangan ya. Area ketiak dan selangkangan. Bagaimana pun dengan di perut? Di perut boleh, asalkan jenengan bisa menggerakkan. Nah, dalam memijat pakai bambu ini teman-teman, pijatannya sama. Kita menggunakan dorong ke depan ya, dorong ya, dengan gemulai kita dorong. Setelah itu kita mainkan ini, nah, seperti orang mendayung ya, seperti orang mendayung seperti ini. Boleh juga kita tekan-tekan, pam 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 pam. Coba kita aplikasikan ke klien kita. Siap nih Bun? Ya. Nah, nanti biar diet. Ini yang pertama kita gunakan di area limpatik bagian paha ya, yang berdaging ya, yang berdaging lebih enak ya. Kita usapi atau kita baluri dulu dengan minyak ya. Kita baluri dulu dengan minyak ya. Nih. Oke. Kalau sudah kita baluri dengan minyak, ambil bambunya. Ini ada 2 bambu ya teman-teman ya. Ini ada bambu kuning, ini bambu wuluh. Ini tebal dagingnya. Kalau ini tipis dagingnya. Halo, ini tipis dagingnya ya. Nah, kita coba aplikasikan keduanya bagaimana rasanya ya. Dan nanti biasanya kalau kita tidak bilang dulu sama kliennya, kita pakai pijat bambu, klien kita jarang tahu. Tidak dikira pakai tangan, karena rasanya nanti sama, akan sama rasanya. Oke, kita mulai ya. Kalau tadi pemijatan limpatik yang tidak pakai bambu, kita seperti ini. Pakai bambu juga sama seperti ini ya. Oke, kita mulai. Tekanannya harus sangat lembut sekali. Nah, lembut. Oke, gimana Bu rasanya Bu?
Ini paling bagus untuk yang baru melahirkan atau pasca melahirkan ya. Ini paling bagus untuk pasca melahirkan. Ya. Terus orang yang baru operasi. Terus yang ketiga orang yang punya selulit. Ya. Ini gerakan yang pertama, kita mendorong. Ini kelincahan tangan kita yang digunakan ya. Ini mendorong ya seperti ini. Setelah ini mendorong, kita gunakan teknik seperti mendayung. Nah, seperti mendayung. Nah, ini ya. Kita gunakan teknik seperti mendayung. Yang ketiga, kita gunakan teknik menekan. Pam 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 pam. Gimana, Bu? Enak. Nah, katanya enak sekali. Nah, ini ya. Oke. Ini bisa dilakukan juga di sini, di area betis. Lakukan pemijatan bambu ini untuk semua tubuh, ya, di seluruh bagian tubuh ini, kecuali satu pada tulang, dua pada kelenjar pusat, yaitu di selangkangan, terus di bagian ketiak, ya. Nah, itu yang tidak boleh dan panca indera tentunya ya. Ini tidak boleh dilakukan. Nah, ini untuk yang di paha bagian atas, kita tinggal seperti mendayung. Nah, ini enak banget ya, biasanya sangat nyaman, apalagi yang punya obesitas ataupun yang punya limfodenitis ya, ini sangat efektif ya. Karena ketika kita menekan di area dengan bambu ini ya, tergeser dengan jaringan kulit, maka akan timbul efek panas sehingga akan mengikis lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita, dan juga racun-racun di dalam tubuh kita akan terdorong keluar ya. Ini sangat efektif sekali ya. Nih ya. Kalau di paha bagian samping luar ya, tadi samping dalam harus dilipat dulu. Kalau bagian luar ini yang bolong, kadang-kadang bambu itu kan ada yang bolong, ada yang tidak bolong ya. Yang bolong ini, lubangnya ini harus di bawah, yang tidak berlubang di atas ya. Ini, nah kita tinggal gini aja. Nah, ini ya. Dari sini Mas mungkin ngambilnya biar tahu ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi ini mulai dari pangkal lutut ya. Ini nempel. Kita coba pakai yang lain, bambu yang lain ini. Ini adalah bambu kuning. Kita tempelkan gayung. Nah, gimana, Bun? Enak banget. Nah, ini beda katanya, lebih kan megangnya bambu ini tidak boleh dipegang kuat-kuat bambunya. Jadi kita mengikuti. Nah, kita harus punya body language. Seorang terapis itu harus menguasai body language, bahasa tubuh. Ya, ini sangat enak sekali ya. Ini ya. Ini sangat enak sekali. Ini yang terpanjang. Coba kita aplikasikan yang ukuran sedang dan ukuran pendek ya. Ukuran sedang dan ukuran terpendek ya. Coba kita aplikasikan. Itu tadi adalah ukuran yang panjang ya. Coba kita lihat ini yang terpendek 10 cm. Nah, kalau ini kita memakainya cukup didorong. Nah, tapi biasanya ini digunakan untuk area betis bagian dalam ya, betis yang bagian sini dekatnya tungkai ini, karena ini nanti paling enak untuk memijat yang ada keluhan dengan ligamen ya. Kalau ini juga nyaman sekali. Nah, ya ini teman-teman. Nah, bagaimana aplikasi di perut? Coba, mohon maaf sebentar ya, saya buka dulu. Nah, aplikasi di perut ya, jadi teman-teman nanti bisa maksimal hasilnya ya. Pakai yang panjang kalau di perut ya teman-teman. Kalau di perut kita cari di ini apa namanya,
tulang rusuk. Kita tempelkan di bawah tulang rusuk, jangan sampai kena tulang rusuk ya teman-teman ya. Di bawah tulang rusuk kita taruh seperti ini, langsung kita putar. Ya, sejajar ini sampai sini. Nih ya, seperti ini. Dari sini, ini ada tulang pinggul ya, atau tulang selangkangan di sini. Ini ada tulang, kita tempelkan di sini, kita bawa naik. Nah, ini sangat bagus sekali orang yang punya perut gendut, limfomanya banyak, jadi cukup diginikan. Nah, seperti ini ya. Kita tidak memijat perut, tapi kita menguraikan lemak yang ada di perut, itu ya. Nah, setelah ini selesai ya teman-teman ya, pemijatan tadi sudah selesai, maka kita berikan kesempatan kepada klien kita untuk meninggalkan tempat. Ibu ganti baju, Bu. Ya, ganti baju. Oke. Ini dibawa, boleh juga, Bu. Ini dibawa. Setelah itu ya, kita kasih air minum ya. Setelah selesai pemijatan, kita kasih air minum ataupun beras kencur ataupun minum-minuman yang lain yang fungsinya adalah untuk menetralisir lemak-lemak yang barusan terurai. Oke, begitulah tutorial untuk pijat limpatik hari ini dari LPK Amuskin Gria Terapis bersama Bunda Mugini. Terima kasih.